Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Teman sahabat semuanya, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar membaca memahami kitab Al-Fikratun Nadhiyah fi usuli wa furu'i ahli sunnah wal jamaah halaman 15. Qala al-muallifu hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-babul awalu fi masaila muhimmatin. Bermula bab yang pertama itu pada menjelaskan beberapa masalah yang penting. Faslun fi masailit taharah. Faslun fi masailit taharah. Masailah pertama ghairu munsharif tadi ya. Karena muhimmah na'at. Nah, ini masailah yang kedua ini. Faslun fi masailit taharah ini pasrah ini. Karena jadi mudhaf. Ini satu pasal pada masalah-masalah bersuci. Al-mas'alatul ula al-wudu'u bima'in ma'daniyin. Masalah yang pertama yaitu berwudu dengan air ma'dani. Air yang diolah, air yang ditambang, atau air mineral. Qala Allah Ta'ala, berkatalah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Telah kami turunkan dari langit akan air yang tahur, suci menyucikan. Wal muradu bima'in ma'daniyin au ma'in mineraliyin huwa ma'un mu'alajun wa mu'janun bil anasiri wal mawaddi liyusbiha salihan lisyurbi wa ghairih summa yuda'u fil qarurati. Bermula yang dimaksud dengan ma'in ma'daniyin, dengan air ma'dani au ma'in minerali, atau bermula yang dimaksud dengan air mineral itu huwa, itu ma'un mu'alajun, air yang diobati ya. Oh mu'ajanon, atau air yang dicampur bil anasiri, dengan berbagai macam unsur ya, anasir unsur jamak, wal mawadi, mawadi jamak dari maddah, air yang diobati dan dicampur dengan unsur-unsur dan materi-materi. Nah, benda-benda tertentu kita nggak tahu semacam obat ya, lusbiha, supaya jadi ianya air itu salihan, layak bagi diminum, ghairihi, dan lainnya diminum. Nah, itulah air ma'dan. Air ma'dani, air mineral itu air yang diolah ya, ada tambang, dibor secara khusus, kemudian ada tambahan beberapa bahan. Di mana bahan itu larut, kemudian tujuannya agar air itu layak untuk diminum, dikonsumsi. Summa yudha'u fil qarurati. Kemudian ditaruh akan dianya air dalam botol biasanya, dalam botol, dalam galon. Tapi secara umum, secara zahir kan itu air ya, malah bersih banget. Nah, ini ma'an tahura. Secara zahir dia air, dari air mutlak malah. Nah, suci menyucikan, tapi ada khilafnya. Hal yasihu bihil wudu'u wa ghairuhu minat taharati. Pertanyaan, apakah sah dengannya air mineral tadi oleh berwudu dan lainnya wudu dari segala taharah-taharah? Boleh digunakan wudu, mandi junub, untuk menghilangkan najis dan sebagainya. Nah, ini jawabannya. Faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi Banten. Ya. Maka sungguh ikhtilaflah oleh ahlul ilmi, oleh orang-orang yang berilmu. Nah, ini maksudnya ulama, ulama Banten khususnya. Nah, tentunya ahli sunnah wal jamaah, karena ini kitab ahli sunnah wal jamaah. Faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi Banten. Maka sungguh ikhtilaflah oleh orang-orang yang berilmu di Banten, ikhtilaf fi hukmi taharati bi, pada hukum bersuci dengannya air mineral. Minhum man mana'aha wa minhum man jawwaza. Sebahagian dari mereka ahlul ilmi, itu orang-orang yang melarang ia akannya taharah. Sebahagian dari mereka itu orang yang membolehkan ia akannya taharah. Nah, jadi khilaf antara boleh dan tidak. Apa penyebab khilafnya? Mungkin nanti kita lihat ya. Ya. Faman mana'aha allala bi annal ma'al ma'daniyya qad suliba min ismil ma'il mutlak. Maka bermula siman. Siman maksudnya ahlul ilmi. Maka bermula orang-orang yang melarang ia akannya taharah allala, memberi alasan ia.
alala memberi ta'lil ya, bi annal ma'al ma'daniyah, bahwa sungguh air mineral tadi qad suliba itu sungguh telah dihilangkan akan dianya air minis mil ma'il mutlak dari nama air mutlak. Tidak lagi disebut air mutlak ya. Nah, di sisi orang yang tahu tentunya, orang yang tahu hakikatnya, air mineral tidak disebut air mutlak. Ini kata ulama yang melarang bersuci dengan air mineral. Kenapa? Karena ada unsur tambahan tadi nih. Li'annal anasira wal mawad allati yu'alaju wa yu'janu biha tazubu wa takhtalitu. Karena bahwa sungguh unsur-unsur dan materi-materi allati yu'alaju yang diobati akan dianya air wa yu'janu yang dicampur akan dianya air biha dengannya materi tadi, dengannya unsur-unsur tazubu mencair ianya unsur ianya materi patah tal itu dan bercampur ya. Materi yang ditambah tadi kita nggak tahu bagaimana, pokoknya ada tambahannya, zat-zat kimiawi mungkin kan, ditambah, kemudian zat itu tazub mencair, larut. Nah, larut ia watah tal itu larut dan mukhtalit bercampur. Sebagaimana dalam fikih kita tahu mukhlatil itu kan percampuran yang tidak bisa dipisahkan oleh pandangan mata. Kita nggak tahu mana air, mana materi tadi. Atas dasar ini kata ulama yang melarang tadi nggak boleh, dia bukan nama, bukan air mutlak lagi. Karena sudah ada materi baru yang air tidak memerlukannya, yang pada dasarnya air itu istighna anhu kan. Nah, fahadhi hukmuha hukmul kafur. Maka bermula ini materi-materi tadi. Hukmuha hukumnya ini materi itu hukmul kafur. Itu hukum kafur fil mukhatarah dalam mukhalatah. Kapur. Kalau air bercampur kafur barus misalkan bau kan. Jadi udah disebut air kapur. Kalau kalau banyak. Nah, benar nggak begitu? Ini saya juga kurang paham. Qala Nawawi fi Raudhati berkatalah oleh Imam Nawawi dalam kitab Raudhah. Wal kafuru nau'ani. Kafur itu ada dua macam. Jadi tadi ini gini ya. Para ulama yang melarang bertaharah dengan air mineral berarti alasannya air mineral bukan lagi air. Nggak disebut air mutlak. Ya, nggak bisa disebut air mutlak. Nah, bahkan disebut air mineral. Ada mineral tambahan, ada materi tambahan di dalam. Jadi hukum air ini seperti hukum air yang terkena kafur. Bagaimana air yang terkena kafur? Nah, kita rujuk ke Raudhah. Imam Nawawi berkata dalam kitab Raudhah, wal kafuru nau'ani. Kafur itu ada dua macam. Ahaduhuma yazubu filma. Salah satu dari keduanya, dua macam itu yazubu. Mencair ianya kafur filma'i dalam air. Wayah talitu bihi dan mukhalid. Wayakhtalitu bercampur ianya kafur dengan air. Ada jenis kafur larut dalam air, kemudian dia mukhalid bercampur. Nggak bisa dibedakan mana kafur mana air. Wasani layadubu dan bermula dengan kedua. Kafur yang kedua itu layadubu tidak mencair ya, tidak larut ya. Nah kalau tidak larut berarti dia mujawir. Kalau perubahan mujawir tentunya boleh kan? Nah, berarti perubahan pertama ini nggak boleh. Fal awwalu yamna'u wasani kal audi ay fi hukmil mujawarah. Maka bermula yang pertama itu terhalang ya atau yumna'u. Nah, maka bermula yang pertama itu yamna'u menghalangi ia dari air itu disebut air mutlak. Kafur yang larut dan bercampur. Nah, sehingga dia sudah seperti air larut, nggak bisa dibedakan mana kafur mana air. Ini kalau menurut dalam Raudhah menghalangi kemutlakan nama air. Nah, atas dasar ini sebagian ulama batin menyatakan nggak boleh bertaharah dengan air mineral. Karena seperti kafur yang larut. Karena materi-materi dalam air mineral larut. Sementara yang kedua, ada jenis kafur yang tidak larut dia. Kalaun, seperti kayu un. Artinya seperti itu, seperti, bermula yang kedua itu seperti un. Bermula yang kedua itu seperti un, seperti kayu gaharu. Fi hukmil mujawarah. Ada jenis kafur yang tidak larut, berarti itu mujawarah namanya. Kalau mujawarah masih boleh. Tidak menghilangkan kemutlakan air. Nah, lebih kurang begitu. Nah, itu. Kemudian, wahtalafal ulama'u fi haddil mukhalid. Ahwa ma la yumkinu fasluhu aw ma la yatamayyadu fi ra'il aini awil mu'tabaru al-urfu. Dan ikhtilaflah oleh para ulama dalam mendefinisikan mukhalid. Ahwa.
Apakah dianya mukhalid itu sesuatu yang tidak mungkinlah oleh memisahkannya sesuatu? Auma. Atau dianya mukhalid itu sesuatu la yatamayyazu yang tidak beda ya dalam pandangan mata. Awil mu'tabarul urfu. Awil mu'tabarul urfu. Atau bermula yang menjadi i'tibar itu uruf. Apa definisi mukhalid? Apa yang nggak bisa dipisahkan? Kalau sudah bercampur nggak bisa dipisahkan? Atau ketika dilihat dengan mata nggak ada perbedaan walaupun bisa dipisahkan? Atau yang menjadi ukurannya uruf, menurut kata uruf. Kalau kata uruf, kata masyarakat umum lah ya. Nah, itu bercampur atau tidak. Nah, ini kalau Ibnu Hajar fit Tuhfah asyhar wal awal. Berkatalah oleh Syekh Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Tuhfah asyhar bermula yang paling masyhur. Bermula yang paling masyhurnya pendapat tentang mukhalid itu yang pertama. Artinya lam yumkin fasluhu. Sesuatu yang tidak mungkinlah oleh memisahkannya sesuatu. Nggak mungkin dipisahkan. Itu namanya mukhalid. Kalau air dan minyak berarti masih mungkin dipisahkan. Bukan mukhalid mujawir. Nah, ini seperti gula dan air. Gula larut dalam air kan. Nah, itu mukhalid. Dilihat kan kalau sedikit nggak apa-apa kan. Kalau ditakdirkan. Kalau kira-kira ada gula memang manis ya. Ada rasanya. Tidak berubah rasa. Fal mawaddul lati yu'janu biha ma'un ma'daniyun la yumkinu fasluha wa la tatamayyadu fi ra'il aini ma. Fala yajudu taharatu bima'in ma'daniyyin. Ini alasannya. Ini untuk menguatkan pendapat pertama yang melarang wudhu atau bersuci dengan air mineral. Fal mawaddul lati, maka bermula materi-materi yu'janu biha yang dicampur dengannya materi akan air mineral tadi, ma'un ma'daniyun itu la yumkinu. Tidak mungkinlah oleh memisahkannya materi, fasluha kembali ke mawat. Tidak mungkinlah oleh memisahkannya materi wala tatamayatu dan tidak berbeda ianya materi fi ra'il aini dalam pandangan mata. Maaf bersama. Dipisahkan nggak bisa, dilihat dengan mata juga nggak ketahuan mana air mata material tadi. Fala yajudu taharatu kesimpulannya maka tidak bolehlah oleh taharah bima'in ma'daniyin dengan air mineral li'annahu mukhalitun karena bahwa sungguhnya air mineral itu mukhalid. Nah, mukhalid. Kal kafuri sama seperti kafur, yadubul fi ma'i yang mencair, yang larut dianya kafur dalam air, bayah talitubihi dan bercampur ia dengannya air. Nah, ini alasannya. Nah, alasan pertama berarti air ma'dani, air mineral itu nggak lagi bisa disebut air mutlak karena percampurannya mukhalid. Nah, itu alasan pertama. Ada juga alasan tambahan. Wa 'allala ba'du man mana'at taharata bima'in ma'daniyin bi annahu muhayya'un lisyurbi. Bahwa ba'idun. Nah, dan memberi alasan oleh sebahagian orang yang melarang ia akan bersuci dengan air ma'dan tadi, air mineral. Bi annahu dengan bahwa sungguh air ma'dan, air mineral itu muhayya'un dipersiapkan untuk minum. Bahwa ba'idun. Ini alasan itu jauh. Ada juga yang menyatakan, oh nggak boleh digunakan untuk bersuci dengan air mineral yang ada merek-mereknya itu. Kenapa? Karena itu memang air yang disiapkan untuk minum. Alasan seperti ini jauh, karena yang dimaksud dengan air yang disiapkan untuk minum dalam kitab fikih maksudnya air yang musabbal, ya. Air yang diwakafkan. Air mineral kan harus dibeli, bukan wakaf. Nah, yahtamilu annahu iltabasa bihukmil musabbal. Nah, yahtamilu. Ada kemungkinan bahwa sungguhnya ba'du yahtamilu mengandung kemungkinan bahwa sungguhnya air, eh, bahwa sungguhnya air itu iltibas, apa ya, tersamarkan ya dengan hukum musabbal. Ini maksudnya yang saya pahami. Sebahagian orang yang melarang bersuci dengan air mineral dengan alasan air itu disiapkan untuk minum, bagi orang ini terjadi salah pemahaman ya, semacam ketukar antara air musabbal dan air mineral ini. Air mineral bukan air musabbal, harus kita bayar, harus kita beli ini. Sementara air musabbal, air yang disediakan untuk minum dan bahkan kita harus minum di tempat. Nggak boleh kita ambil buat jerigen, buat pulang ke rumah, nggak boleh. Nah itu. Jadi bagaimana cara memaknai ini? Memberi alasan oleh sebahagian siman yang melarang ia akan bersuci dengan air ma'dan, dengan bahwa sungguhnya air ma'dan itu disiapkan untuk minum. Bahwa dan dianya ta'lil, kembali ke mafhum, dianya ta'lil itu ba'id, jauh. Yahtamilu, yang mengandung kemungkinan lah bahwa sungguhnya ta'lil itu iltibas, tersamarkannya dengan hukum musabbah. Nah, jadi ada.
atau kembali ke orang. Yang muhtamelah oleh bahwa sungguhnya seseorang itu iltabasa. Nah, apa namanya? Tersamarkan ianya orang dalam memahami dengan hukum musabbal. Nah, Masya Allah. Kurang paham. Tapi maksudnya kita paham, ya kan? Maksudnya kita paham. Jadi alasan yang ada pada air musabbal ditarik ke air ma'dan ini, air mineral nggak masuk nih. Makanya wahwa ba'idun kata musanna. Fal ma'ul musabbalu lisyurbi huwa ma'un muhayya'un lisyurbi linahwil hujaji wa bani sabil. Nah ini. Maka bermula air yang disiapkan untuk minum atau musabbal. Musabbal diwakafkan bahasa kita ya, disalurkan. Maka bermula air yang musabbal untuk minum huwa dianya air itu air ma'un muhayya'un. Air yang disiapkan untuk minum linahwil hujah bagi seumpama orang jamaah haji, orang-orang di jalanan, anak rantau. Fala tajuzu taharatu bihi, maka tidak bolehlah oleh bersuci dengan airnya musabbal. Kenapa? Li'annal ma'rufa urfan. Li'annal ma'rufa urfan kal masyruti syartan. Karena sungguh yang ma'ruf pada uruf itu seperti yang disyaratkan pada syarat. Karena sudah ma'ruf ini untuk minum, bukan untuk wudu, untuk mandi. Nah, itu dianggap sebagai syarat. Sebagai syarat kan? Seolah-olah memang disyaratkan. Ini air harus digunakan untuk minum, walaupun tidak disebutkan. Jadi syarat itu berlaku. Nah, itu maksudnya ya. Karena sesuatu yang sudah maklum pada uruf bahwa air itu memang untuk minum, ya nggak boleh digunakan untuk yang lain. Nah ini, untuk menguatkan pandangan ini ada ibarat dalam Fathul Mu'in. Qala fi Fathul Mu'in. Syekh Abu Bakar Al-Malibari berkata ia dalam kitab Fathul Mu'in. Yahrumut tatahuru bil musabbali lisyurbi. Haramlah oleh bersuci dengan air yang disiapkan untuk minum. Tadi air orang kasih aqua satu, ini khusus untuk minum. Untuk minum. Nggak boleh kita gunakan untuk wudhu. Untuk minum aja. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbali ila ghairi mahali. Demikian pula haram itu membawakan sesuatu dari air musabbal tadi kepada bukan tempatnya. Bahkan untuk minum dan minumnya di tempat itu. Nggak boleh dibawa ke tempat lain. Nah, itu yang pertama. Berarti pendapat pertama, sebagian ulama ahlul ilmi menyatakan tidak boleh bertaharah dengan air mineral. Wa amma man jawwada taharata bima'in ma'daniyin fa'allala bi annal mawad allati yu'janu biha fi hukmi ma'il wardil munqati'ir raihah. Adapun bermula orang-orang, ini sebagian ahli ilmu juga, yang membolehkan ia akan bersuci dengan air ma'dani tadi. Fa'allala maka memberi alasan ia, dengan bahwa sungguh materi-materi yang dicampurkan akan dianya air dengannya materi, itu fi hukmi ma'il wardi, itu pada hukum air mawar al-munqati'ir raihah yang sudah kehilangan baunya. Air mawar itu seperti air putih biasa, nggak ada baunya kan? Jadi ketika air mawar bercampur dengan suatu air yang lain, tidak menghilangkan kesuciannya, kemutlakannya, tapi ditakdirkan nanti. Kalau seukuran itu bisa merubah warnanya enggak? Kalau seukuran itu materi yang tercampur, kalau seukuran itu air mawar yang jatuh bisa merubah rasanya enggak? Merubah warnanya enggak? Nah, ditakdirkan. Jadi materi-materi tadi yang dimasukkan ke dalam air mineral, sebagian ulama menyatakan itu seperti air mawar yang kehilangan baunya. Fama ulwardil munqati'u ar-raihati yuwafiqul ma'a fi sifati. Maka bermula air mawar al-munqati'u yang putus baunya, munqati'u naik kepada ma'u. Fama ulwardil munqati'ur raihati. Maka bermula air mawar yang kehilangan baunya. Itu yuwafiqu. Wafakat ianya air mawar akan air mutlak fi sifati pada semua sifatnya. Fahai sulam yughayyirul ma'a at-taghayyural mu'assira fi ta'min aw launin aw rihin lam yuslab minhu hukmul ma'il mutlak. Maka sekira tidak merubah ianya air mawar akan air. Ya. Fahai sulam yughayyiril ma'a. Maka sekira-kira tidak merubah ianya air mawar akan air tadi. Air mutlak pertama akan perubahan yang mempengaruhi dalam rasa, warna atau bau lam yuslab. Niscaya tidak dihilangkan darinya air minhu minal ma hukmul ma'il mutlak akan hukum kemutlak air mutlak.
Jadi kalau air mawar tadi, air yang sudah nggak ada baunya, jatuh ke dalam air kan dia sifatnya sama seperti semua sifat air. Jadi kalau tidak dia merubah air, perubahan yang memberi bekas, nggak apa-apa. Air tidak air mutlak, sudah ditakdirkan. Sudah ditakdirkan air mawar itu misalkan rasa jeruk ya, lupa dalam kitab rasa jeruk, warnanya warna apa, dicampur ke dalam air yang lain. Bisa merubah nggak seukuran itu? Kalau nggak apa-apa. Qala Nawawi rahimahullah fi Rawdah, berkatalah oleh Imam Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Ar-Rawdah. Idza talata bil ma'il katsiri awil qalili ma'i'un. Apabila bercampurlah dengan air yang banyak atau air yang sedikit oleh satu benda cair, yuwafiquhu, yang muwafakat ianya benda cair akannya air fi sifati pada semua sifat. Kama ilwardil munqati'ir raihati, seperti air mawar yang hilang baunya. Wa ma'i syajari, seperti air pohon. Wal ma'il mustamali, dan seperti air mustamal. Fawajhani, maka dua wajah. Bercampur dengan air yang banyak atau air yang sedikit benda cair yang lain. Ada material lain cair. Yang benda cair ini sama sifatnya seperti sifat air. Air mawar tadi kan. Air mawar putih, dia nggak ada bau lagi, nggak ada warna, bercampur dengan air. Air pohon, air di pohon mungkin. Air kelapa juga, yang nggak ada rasanya. Air mustamal, air yang sudah kita gunakan, bercampur dengan air lain. Itu ada dua wajah. Asahuma ingkan nalmai'u qadran. Bermula yang paling asah dari kedua dua wajah. Ingkan nalmai'u, jika adalah air, jika adalah benda cair tadi, seperti air mawar. Ingkan nalmai'u qadran. Jika adalah benda cair tadi, itu seukuran. Lau khalafal ma'a, jikalau menyalahi ia akan air, fi ta'min aw launin, pada rasa, warna atau bau, la taghayyarat taghayyura, la taghayyarat taghayyura, sungguh berubah ianya air, taghayyural muasira, akan perubahan yang mempengaruhi, salabat tahuriyah, nisya menghilangkan ianya ma'e akan kesucian. Kali lagi ya. Nah, apabila bercampur dengan air yang banyak atau air sedikit oleh benda cair, yuwafiquna, yang muwafakat ianya benda cair akannya air pada semua sifat. Kama ilwardi, seperti air mawar, al munqati'ir raihati, yang hilang baunya. Wama isyajari, seperti air pohon. Wal ma'il mustamali, seperti air mustamal, maka dua wajah. Hukumnya ada dua pendapat. Asahuma, bermula yang paling asah dari kedua dua wajah. Ingkan nal mai'u, jika adalah ma'e tadi, itu seukuran, jikalau berbeda ia akan air pada rasa, warna, dan bau, la taghayyar, sungguh berubah ianya air, taghayyural muasira, sungguh berubah, taghayyara kita baca, atau la tughayyira. La taghayyara, la tughayyiru, la tughayyiru, ghayyara yughayyiru, la tughayyiru. Ya, nggak boleh la tughayyiru. Tughayyiru mu'annas, nggak ada mu'annas di belakang. La taghayyara, sungguh berubah ianya air, taghayyural muasir, akan berubah yang mempengaruhi. Salabat tahuriyah, niscaya menghilangkan ianya ma'e akan kesucian air. Nah ini. Jika benda cair tadi yang bukan air mutlak ya. Jika benda cair seperti air mawar tadi atau air mustamal bercampur ke dalam air yang banyak atau sedikit. Jika benda cair itu seukuran, jikalau menyalahi ia akan air, kita mentakdirkan dia dengan ukuran tertentu, misalkan warnanya berbeda dengan air, rasanya berbeda, warnanya berbeda, bisa merubah air. Berarti ketika jatuh benda yang sama dengan air itu, hilanglah kesucian air. Ketahuriahnya, maksudnya suci tetap suci, cuma nggak boleh menyucikan. Nah itu. Jika adalah benda cair itu seukuran. Jikalau berbeda ia akan air. Kita takdirkan air mawar itu seliter. Jatuh ke dalam air 100 liter. Kalau air mawar yang seliter tadi berbeda dengan air pada rasanya, rasanya masih ada, warnanya masih ada, mampu nggak merubah warna air yang 100 liter tadi? Atau baunya, bisa nggak merubah menjadi 100 liter air tadi yang kejatuhan 1 liter jadi bau air mawar semua? Kalau mae itu ada kadar tertentu,
La taghayyara. Ya. Ini la taghayyara ini jawab law ini. Jawab ingkana salaba. Nah, kan? Kali lagi. Jika adalah benda mae itu seukuran, jika lo menyalahi ia akan air pada rasa, warna, dan bau, niscaya la taghayyara. Sungguh merubah ia. Ini mutawaah ini. Tagayyar tu fatagayyara. Sungguh berubah ianya air akan berubah yang mempengaruhi. Niscaya. Salabat tahuria. Menghilangkan ianya mae akan kesucian air. Nah, itu. Takdirkan berarti. Wa in kana la yu'asiru ma'a takdiril mukhalafah lam yasluk. Jika ada ianya mae itu tidak memberi bekas ya bersama mentakdirkan berbeda nih ya. Lam yasluk. Ah, tidak menghilangkan ya akan kesucian air. Benda cair tadi yang jatuh ke air kita takdirkan. Warnanya berbeda, rasanya berbeda, tapi tidak mampu mempengaruhi. Berarti nggak menghilangkan kesucian air. Ah, itulah nanti kesimpulannya. Materi-materi yang dicampur ke dalam air mineral, materi yang sedikit banget. Sehingga tidak akan merubah rasanya, baunya. Nah, Fama'un ma'daniyun ta'muhu ta'mu ma'in. Walaunuhu launu ma'in. Wariyuhu raihu ma'in. Maka bermula air mineral itu, bermula rasanya itu rasa air, warnanya itu warna air, baunya itu bau air. Wal mawaddul lati tukhalitu fihi la tughayyiruhu at-taghayyural mu'assir. Nah, bermula materi-materi yang bercampur ianya materi dalamnya air ma'dan, air mineral itu tidak merubah ya akannya air, taghayyural mu'assirah, akan perubahan yang mempengaruhi. Ya, kesimpulannya menurut yang kedua ini boleh. Nah, bahkan lebih kuat ini pendapat yang menyatakan boleh. Wa yu'ayyidu hadzal qawla hadisu Ummu Hani. Dan menguatkan akan ini pendapat yang menyatakan boleh, artinya air mineral suci menyucikan. Dan menguatkan akan ini pendapat oleh hadis Ummu Hani. Nah, inna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam igtasalahu. Mandilah oleh dianya Rasul wa Maimunatu dan oleh Maimunah min ina'in wahidin dari satu bejana. Nah, dari satu bejana fi kas'atin dalam satu kas'ah. Kas'ah kayak piring besar tapi bukan piring tempat air. Kalau dalam piring kan nggak mungkin. Mandilah oleh dia Nabi dan oleh Maimunah dari satu bejana fi kas'ah dalam satu tempayan. Fiha asarul anjin yang sabit dalamnya kas'ah itu ada bekas bekas tepung. Bekas tepung tentunya mujawir. Mujawir, mujawir. Bekas tepung, mujawir apa enggak? Bekas tepung. Udah larut, tepung larut, nah. Tepung larut dalam air. Nah, tapi karena tidak bisa merubah air sedikit, sehingga air tetap air mutlak, makanya tidak mempengaruhi. Menguatkan akan ini pendapat oleh hadis Ummu Hani, bahwa Rasulullah SAW itu mandi oleh dianya Rasul dan oleh Maimunah dalam satu bejana, dalam satu tempayan yang dalamnya kasah, tempayan itu ada asarul anjin, ada bekas tepung. Rawahun Nasai. Wajhud dilalati min hadzal hadisi anna asral ajin wal mawaddallati yu'janu biha ma'un ma'daniyun la yughayyirul ma'at taghayyural mu'assirain. Bermula jalan dilalah dari ini hadis. Dari mana ini hadis menunjukkan mendukung pendapat bahwa air ma'dan itu masih air mutlak? Bermula wajah dilalah dari ini hadis itu bahwa sungguh bekas tepung tadi dan materi-materi alati yang dicampur dengan materi akan air ma'dan itu tidak merubah ya akan air akan perubahan yang memberi bekas. Ya. Jadi maf'ul mutlak boleh ma'rifah. Biasanya maf'ul mutlak itu nakirah, tapi ini ma'rifah. Ya, nggak disyaratkan nakirah. Yughayyirul ma'at taghayyural mu'asira ini maf'ul mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab wal marji wal ma'af. Sampai di sini dulu. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.